Halo, jumpa lagi kita di podcast 9. Tegakkan hukum, berikan keadilan. Kali ini kita akan ada di rubrik klinik atau suluh. Dan kita akan membahas mengenai hak jawab. Apakah hak jawab itu? Di dalam dunia pers, kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, baik perorangan maupun kelompok, diberikan hak jawab, yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk membantah atau menerangkan informasi yang dianggapnya tidak benar dan merugikan dia. Dan hak jawab ini merupakan hak masyarakat. Dan hak jawab ini yang penting juga harus dilayani oleh pers. Bagi pers yang tidak melayani hak jawab akan dapat dihukum dengan denda 500 juta rupiah atau pidana paling lama 2 tahun. Nah, jadi hak jawab ini merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelompok orang, termasuk tentu di dalamnya adalah hak dari perusahaan atau korporasi. Dan hak ini yang selain harus dimuat di pers, yang bersangkutan juga gratis, tidak boleh bayar. Belakangan ini kita masih sering mendengar ada wartawan yang mengatakan, Pak, hak jawab Bapak sudah dimuat dan ini ada untuk iklannya biaya misalnya 500.000 atau 1 juta atau 2 juta. Itu dilarang atau wartawannya tidak paham mengenai hak jawab. Hak jawab gratis. Tetapi hak jawab ini perlu disadari diberikan kepada media yang memberitakan. Misalnya kalau Kompas yang memberitakan ya ke Kompas, Tempo ya, kemudian ke Republika dan sebagainya. Begitu juga kalau ke televisi ke masing-masing TV. Hak jawab ini bukan hak jawab yang diberikan ke semua media. Itu bukan hak jawab. Ya, kalau hak jawab kepada media yang bersangkutan. Hak jawab ini apa bentuknya? Macam-macam. Hak jawab bisa dalam surat pembaca. Kalau dulu surat pembaca ini bagian yang penting dari pers cetak. Karena kadang-kadang sebelum membaca yang lain, orang membaca dulu surat pembaca. Ya. Tetapi kalau Anda tidak mau surat pembaca, Anda juga boleh mengirim misalnya kalau di TV running text. Atau dalam bentuk wawancara. Ya. Atau dalam bentuk apapun yang memberikan kesempatan kepada Anda yang melakukan bantahan, yang memberikan hak jawab ini kepada pers yang memuatnya. Ya, bisa saja terjadi sengketa hak jawab. Misalnya saya sudah membuat hak jawab, kemudian dimuat oleh pers yang bersangkutan, tetapi hak jawab saya diedit sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan maksud dan tujuan saya membuat hak jawab. Nah, saya boleh mengajukan keberatan ini dan lembaga yang berhak melakukan penanganan terhadap hak jawab adalah Dewan Pers. Dewan Pers akan memutuskan apakah hak jawabnya sudah memenuhi syarat atau tidak. Apakah hak jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Ya, memang Dewan Pers lah lembaga tertinggi yang memutuskan sengketa di bidang pers. Hak jawab pada prinsipnya dia harus mencerminkan apa yang diinginkan oleh pengirim hak jawab. Ya, secara teknikal dia harus seimbang antara pemberitaan dengan hak jawabnya. Tetapi bisa saja hak jawab ini juga dibentuk misalnya dalam pernyataan bantahan di dalam berita. Ya, bahkan lebih jauh lagi, kalau memang diperlukan, ya, hak jawab ini kita bisa minta untuk ada permohonan maaf dari pers yang memuatnya. Ya, nah, kalau persnya tidak mau, kembali kita ke Dewan Pers. Ya, memang di dalam dunia jurnalistik, di dunia kewartawanan, wartawan harus segera meralat berita yang tidak benar, bahkan jika diperlukan dengan permintaan maaf. Tapi kalau wartawannya itu merasa dia sudah benar, ya, dan yang melakukan hak jawab juga sudah merasa itu tidak benar, maka sengketanya bisa diajukan ke Dewan Pers. Bagaimana pihak yang langsung menggugat
atau melaporkan kesalahan atau yang diduga dilakukan kesalahan oleh pers sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam dunia jurnalistik, ya, berdasarkan pengalaman selama ini, pihak yang melakukan gugatan, melapor tanpa melakukan tahapan hak jawab, hampir bahkan tidak ada yang menang. Pengadilan memutuskan kalau memang Anda merasa dirugikan kepada pers, Anda harus melakukan hak jawab dulu. Baru nanti di dalam hak jawab itu disidangkan oleh Dewan Pers. Dan persnya harus memuat. Kalau ternyata persnya tidak memuat dan kemudian oleh Dewan Pers dinilai memang persnya ada itikat tidak baik, maka baru boleh dilakukan gugatan atau melaporkan ke polisi. Kenapa ada hak jawab? Hak jawab ini adalah untuk keberimbangan. Dan hak jawab ini sekaligus hak yang diberikan kepada masyarakat untuk mengawasi dan mengoreksi pers, sehingga persnya tidak semena-mena. Oleh karena itu, dalam suasana pemilihan umum, pilpres, yang sekarang banyak sekali informasi berseliweran yang barangkali dianggap tidak benar, janganlah langsung ke dalam tahapan hukum, tapi lakukanlah hak jawab. Dan kalau Anda tidak puas dengan hak jawab, laporkan kepada Dewan Pers. Demikian klinik atau suluh dari Podcast 9, dan tegakkan hukum, berikan keadilan. Terima kasih.